Halo semuanya Oh, adik-adik. saya dilihat. Maaf Oh. tadi Lause sempat terlempar karena komentar yang tidak terlalu baik. Adik-adik apakah tadi sudah bisa mendengarkan atau melihat layar yang Lause bagikan? Bisa, Oke. cuman tadi gambarnya belum gerak. Oh, gambarnya belum bergerak. Oke. Sekarang Lause akan coba lagi ya. Adik-adik silakan bersiap-siap. Oke? Oke. Ya, Lause. Maksud saya nggak bisa lihat gambarnya. Sebentar ya, Lause akan segera bagikan gambarnya, videonya, untuk kita bernyanyi bersama-sama. Kira-kira Lause Eli akan ajak kita nyanyi apa ya hari ini ya? Apakah sudah berganti? Sudah, Lause. Silahkan, mari bernyanyi. Selamat siang adik-adik semua. Selamat bertemu. Sungguh sangat sukacita karena di hari Minggu ini Tuhan masih berikan kita kesehatan dan kita bisa hadir di dalam kebaktian sekolah minggu. Nah ya, siang ini Lause yang biasanya di kelas 5-6 harus memperkenalkan diri khususnya untuk adik-adik yang kelas batita balita 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini Lause Eli ya. Lause Eli hanya ngajar di kelas 5 dan 6. Dan puji Tuhan siang ini ditemani pemusiknya Kakak Sergio. Nah, yuk kita akan segera mulai kebaktian kita dan Lause harap semua kalian sudah siap ya. Memang kita tidak bertemu langsung muka dengan muka, tetapi puji Tuhan tetap mungkin adik-adik lihatnya di HP atau di laptop, tapi kita tetap akan sukacita bersama. Kita akan nyanyi dulu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Yuk, kasih dia. Semua sikapnya baik dan memuji Tuhan ya. Yuk nyanyi bersama ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Yesus. Selamat pagi, Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa, tangan semuanya ya. Kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di persekutuan dan kebaktian hari ini. Selamat siang Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh duduk bersama sekalipun kami tidak bertemu secara langsung untuk hadir di kebaktian sekolah minggu siang hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas kesempatan untuk selalu mengucap syukur dan melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan. Silakan Tuhan hadirlah tengah-tengah kami supaya kami boleh sama-sama menikmati persekutuan dan kebaktian pada siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tentu kalian tahu ya, ini yang disebut masa pandemi COVID ya. Jadi kita harus menjaga diri dan harus berhati-hati, tapi tetap ya firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Agus dan akan menyampaikan bahwa kita semua harus tetap berbuat baik dalam situasi apapun ya. Sebelumnya kita akan
memberikan persembahan ya. Harap adik-adik semua di rumah sudah mempersiapkan persembahannya, dan tolong masukkan di dalam amplop atau kumpulkan kepada orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian bisa membantu untuk mentransfernya ke gereja ya. Jadi itu persembahannya yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Nah, sekarang yuk kita bersatu hati, kita akan bersukacita bernyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Yuk semua bernyanyi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini meringat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Nah, gimana? Kalian sudah siap dengan persembahannya? Ya, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sekaligus juga kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah ini ya. Semua harap siap-siap, duduk baik-baik mendengarkan. Lose Agus akan bercerita atau menyampaikan firman Tuhan untuk kalian. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tolonglah Tuhan supaya gereja, sekolah minggu tetap diberi kesempatan untuk tetap melayani, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati orang tua kami yang sudah bekerja keras untuk kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk Lose Agus yang akan menyampaikan cerita siang ini, akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah anak-anak semua juga boleh duduk dengan tenang, boleh menikmati firman Tuhan, dan Tuhan berkati supaya firman yang disampaikan oleh Lose Agus bisa dimengerti dan anak-anak boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Lausa kok hilang share screen-nya, Lausa? Iya, halo. Silakan Pak Agus. Oke, sudah. Bonekanya agak sedikit batuk lah. Cepet. Boneka belanya sedikit batuk. Sudah. Shalom adik-adik semua, selamat siang. Shalom, Lausa. Shalom. Shalom Lausa. Shalom, Lausa. Apa kabar? Baik. Ya, Baik. 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 Ya, semua. Angkat tangannya. Ya. Adik-adik yang di kelas 1, 2, angkat tangannya. Ya, adik-adik yang 4. Oke. Adik-adik kelas 5. Ya, oke. Halo Lausa. Mendengarkan firman Tuhan. Lausa.
Kita mohon anugerah Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Kita mohon ya. Semuanya berdoa ya. Semuanya lipat tangan. Matanya. Kita akan berdoa. Kita mohon anugerah kesempurnaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya doa. Semuanya lipat tangan ya. Tutup mata ya. Karena semua dari semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat yang hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Tuhan, kesempatan berharga kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang hari ini. Tuhan, kami masih di rumah kami masing-masing, kami belum bisa bertemu di gereja. Tapi Tuhan tetap memberi kami anugerah, kesehatan, kekuatan, bahkan firman Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kasih Tuhan dan keinginan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kiranya firman Tuhan boleh menolong kami. Tuhan, tolong pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan Tuhan layakkan. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan, kami semua yang ikut kebaktian sekolah minggu ini lebih berkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang coba hari ini semua menyiapkan Alkitabnya. Ya, menyiapkan Alkitabnya sudah. Ya, firman Tuhan. Hari ini ya. Lausa akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul baik pada semua orang. Berbuat baik pada semua orang. Ya, berbuat baik pada semua orang. Terambil dari Berani. Wah, suara Lausa jelas adik-adik? Apakah suara Lausa jelas adik-adik? Jelas. Sekarang suara Lausa jelas adik-adik? Jelas. Jelas. Oke. Ya, puji Tuhan. Jelas. Firman Tuhan hari Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37 ya, seperti yang ada di layar di belakang Lausa ya. Berbuat baik dari Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Nah, kita akan membuka Alkitab kita ya. Nah, kita akan baca dulu firman Tuhan ini ya. Nah, nanti dari semua yang mau mencatat ya, bisa sambil mencatat ya. Sambil membuka Alkitabnya, kita membaca ya. Kita hanya akan membaca Lukas 10 ayat 30 sampai yang ke-37 saja ya. Oh, ini sudah ada tulisannya ya. Tapi adik-adik tetap buka Alkitabnya ya. Tetap baca Alkitabnya, buka Alkitabnya. Tetap perhatikan firman Tuhan di dalam Alkitab yang tertulis ini ya. Pada suatu kali Bacakan ya. bila Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai 37. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Berbagailah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Lause tanya, apakah adik-adik mengenal ibu ini? Ya, ibu ini namanya adalah Mother Teresa. Ya, apakah adik-adik mengenalnya? Iya, Apakah adik-adik mengenalnya? Iya. Hah? Siapakah Mother Teresa? Ya, Mother Teresa adalah seorang yang banyak sekali berbuat baik, ya. Iya. Berdasarkan sejarah, Mother Teresa itu meninggalkan negara asalnya dan dia pergi ke kota Kalkuta di India. Di kota Kalkuta di India, dia pergi dan dia sampai di sana, dia mengajar di sebuah sekolah, ya, Saint Mary's School, di sekolah di Kalkuta, India. Tapi akhirnya ketika dia sudah menjadi kepala sekolah di sekolah itu, dia justru memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai kepala sekolah dan dia pergi melayani ke orang-orang yang paling terbuang, paling miskin, paling susah, paling yang orang-orang di mana orang-orang tidak ada yang mau lagi untuk menolong mereka. Ibu Teresa ini berbuat baik dengan mau menolong orang-orang yang paling miskin di antara orang yang paling miskin di India. Siapakah mereka? Anak-anak jalanan, orang-orang yang kelaparan di jalanan, bahkan para penderita TBC, adik-adik. TBC apa ya TBC ya? TBC itu sakit paru-paru. Beda sih dengan sekarang, dengan sakit corona. Tapi sama, yang diserang juga paru-paru. Nah, tahu TBC sekarang sudah ada obat yang pasti bisa memberikan kesembuhan bagi banyak orang yang sakit TBC. Tapi mereka juga harus diisolasi kalau sakit TBC, karena bisa menular. Nah, tapi orang-orang yang paling miskin di India ini ketika mereka sakit TBC, tidak ada orang yang mau menolong. Tapi Ibu Teresa tahun 1947, Ibu Teresa mau turun tangan menolong mereka. Menolong, merawat mereka. Ibu Teresa tidak kenal siapa mereka. Itu bukan saudara mereka. Bukan juga teman dari Ibu Teresa, bukan sahabat dari Ibu Teresa, bahkan berbeda suku bangsa dengan Ibu Teresa. Nah, adik-adik, Ibu Teresa karena mengalami kasih Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus Kristus,
yang menggerakkan Ibu Teresa untuk melayani orang-orang yang paling miskin di Kalkuta, India. Yang paling miskin di antara yang paling miskin di kota Kalkuta. Nah, dia terus melayani sampai lebih dari 50 tahun, adik-adik, sampai dia meninggal. Dia melayani, berarti menolong, berbuat baik. Nah, adik-adik, Ibu Teresa, kira-kira menurut adik-adik bagaimana Ibu Teresa? Perbuatan baiknya bagus sekali? Bagus banget, Losa. Iya, nah Bagus. kalau kita biasanya nih ya, kalau kita biasanya berbuat baik, biasanya kita berbuat baik sama siapa sih biasanya? Kalau kita berbuat baik, berbuat sama siapa teman. sih? Sama semua orang. teman. Nah, kita biasanya keluarga kita. Kita biasanya berbuat baik sama keluarga kita nih. Iya. Kita punya papa, punya mama, punya adik, ya, punya kakak, punya adik, ya, punya saudara, sepupu. Kita berbuat baik sama keluarga kita. Ketika mereka sakit, kita tolong mereka. Itu berbuat baik sama keluarga. Bahkan mungkin ada yang betul-betul tidak baik sama keluarga aja tidak pernah berbuat baik, begitu ya. Nah, berbuat baik sama keluarga itu suatu hal yang umum. Semua orang di dunia ini rata-rata orang yang normal pasti melakukannya. Berbuat baik kepada keluarga. Nah, ada berbuat baik kepada teman, kepada sahabat, ya, orang-orang yang kita kenal. Nah, atau kita berbuat baik juga kepada siapa nih? Ini ada gambar apa adik-adik? Coba, ada gambar apa ini? Orang yang lagi makan. Ya, anak-anak lagi makan, ya. Tapi adik-adik jangan makan dulu sekarang ya. Ya, nanti setelah kebaktian Zoom ini kita baru boleh makan. Nah, ini anak-anak jalanan yang sedang kelaparan. Nah, biasanya orang berbuat baik untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, tetapi adik-adik, kalau berbuat baik kepada musuh, coba, ayo. Siapa yang pernah berbuat baik kepada musuh, coba? Musuh nih misalnya begini, wah ini kenapa ini ya? Wah dijewer temennya nih, wah kesel nih ya. Siapa yang pernah dijewer temennya? Siapa yang pernah dijewer temennya? Nggak pernah, Atau mungkin bukan dijewer. Siapa yang pernah bertengkar dengan temennya? Terus kita kesel, ih kenapa sih dia begitu? Aduh, saya benci deh sama dia. Nah, kalau kita sudah benci sama orang itu, kira-kira kita masih mau nggak berbuat baik, menolong dia misalnya ketika dia sakit. Orang yang pernah menyakiti hati saya, sekarang dia sakit. Apa yang kita lakukan? Apakah kita akan berkata, waduh, itu rasain deh. Ya, dia sudah menyakiti hati saya, sekarang dia sakit, rasain deh. Begitu ya. Biarin dia rasain sendiri sakitnya. Ataukah apa yang kita lakukan? Apa kita mau berbuat baik kepada mereka? Kita mau berbuat baik kepada musuh kita mungkin. Orang yang pernah membuat kita sakit hati. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada keluarga kita, kepada papa mama kita, kepada kakak adik kita, kepada teman-teman sahabat kita, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang mungkin juga kita bisa nggak kenal, atau mungkin kita mengenalnya, tetapi juga kepada musuh-musuh kita, orang yang pernah kita anggap musuh, orang yang pernah menyakiti hati kita. Nah, untuk itu makanya Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat. Ketika ahli Taurat itu bertanya, ahli Taurat ini ketemu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kira-kira apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kemudian Tuhan Yesus
orang ahli Taurat menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tetapi ahli Taurat ini bertanya lagi, Guru, siapakah sesamaku manusia? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebetulnya ahli Taurat ini sudah tahu, tetapi dia sengaja mencobai Tuhan Yesus. Dia ingin menjebak Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus membuat sebuah perumpamaan, sebuah kisah yang bisa dipahami dengan jelas oleh para pendengarnya pada saat itu. Nah, dikatakan Tuhan Yesus apa? Ada seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, melewati sebuah jalan yang sepi. Ini mungkin seorang pedagang, dia baru jalan, dan akhirnya dia jalan sendirian. Tiba-tiba adik-adik, ada apa ya? Ada apa ya ini ya? Wah, ternyata ada apa? Ada para penyamun. Penyamun itu apa sih? Penyamun orang jahat, para perampok, orang yang mau mengambil barang orang lain. Akhirnya para perampok ini kemudian, wih, itu kesempatan nih, itu mangsa kita, itu orang yang kita bisa rampok. Dia sendirian, dia nggak punya teman, dia banyak bawa barang. Wah, kita rampok saja dia. Kemudian mereka buru-buru kejar orang itu sambil bawa tongkat pemukul, dia kejar orang itu, kemudian pedagang itu dikejar, dipukulinya. Pedagang itu dianiaya, pedagang itu dirampok, barangnya diambil semuanya. Barangnya semua diambil semuanya. Barangnya semua dibawa semuanya. Bahkan baju yang menempel di tubuhnya pun apa? Dilucuti. Adik-adik, diambil juga. Celananya dipotong sebagian. Dan darah mengalir di pipi orang pedagang ini. Di tangannya, di pipinya, di bibirnya. Mengalir darah. Dan dia dibiarkan kehausan. Hampir mati. Tidak ada yang menolong. Kasihan nggak adik-adik? Kasihan nggak? Kasihan sekali ya. Nah, kemudian ketika dalam kondisi yang seperti ini, kemudian lewatlah seorang imam. Nah, imam apa sih? Imam itu adalah seorang yang pelayan Tuhan, yang pekerjaannya itu melayani di bait Allah. Biasanya mempersembahkan korban bakaran pada saat hari raya penting di Israel. Imam itu melihat ada orang yang terkapar, banyak darah. Harusnya kan menolong ya. Wah, tapi imam melihat, waduh, saya diburu-buru nih. Saya mau tugas di bait Allah. Nanti kalau saya pegang ini, ada darahnya. Wah, saya jadi najis nih. Waduh, jadi najis deh. Najis jadinya. Saya jadi nggak bisa melayani di bait Allah. Kalau saya tolong orang ini, saya jadi najis. Wah, saya pergi saja deh. Orang itu hanya melihat, imam itu melihat, dan akhirnya dia buru-buru pergi meninggalkan orang ini. Orang yang kedua lewat adalah Lewi. Lewi itu siapa? Lewi itu biasanya adalah para pelayan juga di bait Allah yang biasanya menyanyi. Mungkin dia melayani sebagai paduan suara, mungkin sebagai pemain musik di bait Allah, mungkin sebagai paduan suara pemain musik di bait Allah, mungkin juga sebagai bendahara yang menghitung persembahan uang di bait Allah. Nah, kemudian akhirnya dia lihat ini. Orang Lewi ini lihat, wah, kasihan deh orang ini. Hampir mati deh. Waduh, tapi juga saya ada tugas nih di bait Allah. Banyak darahnya lagi. Saya harus bawa kemana nih orang ini? Waduh, udah deh. Bagaimana ya? Udah. Saya nggak bisa lagi nanti menyanyi, menjadi paduan suara di bait Allah. Akhirnya dia pergi meninggalkan orang
pedagang yang terkapar tadi. Nah, kemudian ternyata apa? Orang yang ketiga yang Tuhan Yesus sampaikan siapa? Orang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang tidak bergaul, tidak bersahabat, tidak berbicara, bahkan jarang sekali mereka saling bertemu dengan orang-orang Yahudi. Itu adalah orang Samaria. Orang Samaria lewat dengan keledainya, ya. Keledai ya adik-adik ya, bukan kedelai ya. Keledai ya. Nah, Iya, Lose. keledainya kemudian dia lewat, dia lihat orang pedagang yang terkapar itu. Penuh darah, nafasnya sudah Senin Kamis ya. Nafasnya sudah ngap-ngapan. Nafasnya sudah sudah kesulitan bernafas karena dehidrasi ke kekurangan cairan. Nah, kemudian dia lihat orang ini. Dan akhirnya dia kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan. Padahal adik-adik, sejarah menyatakan bahwa orang Yahudi itu begitu benci dengan orang Israel, dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap sebagai pengkhianat, musuh, tidak mau bergaul. Tapi orang Samaria ini, meskipun nenek moyangnya dianggap sebagai musuh dari orang Yahudi, tapi orang Samaria ini ketika melihatnya, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dan dia ambil minyak dan anggur, ambil kain, dan dia obatin, dia berikan minum, dia berikan air supaya bisa, dia obati, dia balut lukanya. Setelah dia balut lukanya, dia bersihkan lukanya, dia obatin semuanya, dan akhirnya dia ikat lukanya. Dan lukanya dia bawa pedagang yang terluka ini dengan keledainya. Dia bawa, kemudian dia masuk ke dalam penginapan. Setelah sampai di penginapan, kemudian dia rawat. Dan kemudian keesokan harinya dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Rawatlah dia sampai sembuh ya. Nanti kalau sudah sembuh, kalau ada uang, kalau uangnya dipakai lebih dari 2 dinar, saya akan membayarnya kembali. Nah, adik-adik. Baik nggak adik-adik orang Samaria ini? Baik nggak? Nah, Baik. orang Samaria ini Baik. hatinya dipenuhi dengan Baik. dia, meskipun dia nggak kenal siapa pedagang ini, dia nggak tahu siapa namanya, tapi dia berbuat baik kepada semua orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bahwa kita berbuat baik kepada semua orang. Meskipun kadang-kadang tidak mudah, kita harus berkorban. Mungkin juga kita bisa disalah mengerti. Mungkin juga kita bisa salah mengerti. Akhirnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa pergilah dan perbuatlah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Kepada siapakah kita berbuat baik? Ya. Kepada siapa berbuat baik? Ya. Apakah kepada musuh-musuh kita? Nah, sebelum adik-adik habis ini belum selesai ya firman Tuhannya ya. Nanti habis ini kita akan masuk ke kelas masing-masing ya di Google. Nah, Lause mau tanya ya, apakah adik-adik mau untuk berbuat baik kepada semua orang? Mau. Apa adik? Mau. Orang? Mau Lause. Angkat tangannya. Siapa yang mau angkat tangannya? Ya. Lausa akan sebelum kita akan berdoa, Lausa akan bacakan 1 ayat hafalan. Yuk. Ayat hafalannya. Ya.
Kita tolong ditampilkan. Adik-adik, ayat hafalannya di mana ayat hafalannya? Ibrani 13 ayat yang ke-16a. Nah, apakah gambarnya adik-adik bisa lihat di belakang lause? Bisa. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah Kamu lupa berbuat baik Bacakan ya. dan memberi bantuan. Adik-adik, Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu 16a. berbuat baik dan Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah Dan kamu lupa baik bantuan. dan memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Semuanya kita berdoa. 13 ayat 16. Kita akan berdoa, yuk. Semuanya lipat tangan, tutup matanya dulu, kita akan berdoa. 1, 2, 3. Langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang kami. Kami semua orang-orang berdosa dengan mati di salib untuk menebus diri kami, mengasihi kami dengan kasih yang sempurna dan kekal. Tuhan, seperti orang Samaria yang diceritakan Tuhan Yesus yang baik hati, tolong kami Tuhan untuk kami juga berbuat baik kepada siapapun juga, bahkan kepada musuh-musuh kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kesibukan, keengganan, kemalasan kami, rasa sakit hati, perhitungan-perhitungan dalam pikiran kami yang menghambat kami untuk kami berbuat baik kepada semua orang. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami terus dapat belajar menjadi anak Tuhan yang berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Belum selesai ya, adik-adik. Kelas masing-masing bersama lause-lause. Adik-adik bisa diskusi tentang penerapannya bagaimana untuk menghafal ayat hafalan bersama-sama ya. Jadi adik-adik siap-siap ya. Nanti kalau ada undangan untuk join ke kelasnya, silahkan diklik ya. Untuk masuk ke kelasnya masing-masing, bertemu dengan lause-lause sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Silahkan lause Santi untuk memimpin di Zoom breakout room. Silahkan lause Santi. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, baik adik-adik, sebelum Lause membuka ruangan-ruangan kelas kita, Lause mau kita semuanya untuk foto dulu ya, bisa ya. Kita mau berfoto. Untuk itu, bolehkah adik-adik yang kameranya tidak bermasalah, boleh menyalakan kamera. Dan dalam hitungan yang ketiga, adik-adik bilang selamat hari Minggu. Oke. Siap semuanya. Di layar Lause itu ada 3 halaman. Jadi Lause akan ambil foto sebanyak 3 kali. Oke. Siap-siap Grace. Siap-siap semuanya. Mari ya. Semuanya bilang selamat hari Minggu ya. Oke. 1. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. 3. Hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya.
Selamat hari Yang Minggu. terakhir, belum. Yang terakhir ya. Oke. Oke, nah adik-adik sekalian, Lause akan mengirimkan satu undangan untuk adik-adik bergabung ke kelas Zoom kelasnya. Jadi jangan di-leave, jangan meninggalkan Zoom ini, tetapi kamu klik yang bagian bergabung atau join, gitu ya. Jadi klik bergabung atau join sehingga kalian bisa bertemu dengan Lause di kelas. Oke, Lause. Siap-siap semuanya. Terima kasih ya. Oke. Jangan meninggalkan Zoom dulu ya. Yes, join. Gimana sih kok? Join. Mana join? Join in. Mana Rep? Mana join? Oh join. Oke, Lause. Makasih, Lause. Sama-sama. Lause Hani, apakah sudah mendapatkan undangan?